Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Heru. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kepala botak tanpa sehelai rambut pun, sehingga dijuluki Heru Gundul. Hidupnya penuh kesulitan, dagangan sate ayamnya sepi pembeli, dan keluarganya sering kelaparan. Frustasi dengan hidupnya, Heru mencari cara instan untuk kaya. Suatu malam, seorang kakek misterius datang ke warung satenya. Dengan suara parau, kakek itu berkata, "Jika kau ingin hidup berkecukupan, pergilah ke hutan Jati Alas di malam Selasa Kliwon. Di sana, kau akan bertemu makhluk yang bisa memberimu kekayaan." Tanpa pikir panjang, Heru pergi ke hutan yang dikenal Ang. Tanpa pikir panjang, Heru pergi ke hutan yang dikenal angker itu. Pepohonan tinggi menjulang dan suara burung malam terdengar menyeramkan. Saat semakin masuk ke dalam hutan, ia melihat sesosok bayangan besar berdiri di bawah pohon tua. "Sudah siap menerima kekayaan?" Suara berat terdengar dari kegelapan. Heru menelan ludah. "Ya, saya siap," jawabnya dengan suara bergetar. Bayangan itu maju, memperlihatkan wujudnya, seekor gagak hitam sebesar manusia dengan mata merah menyala. "Jika ingin kaya, kau harus menggantikan sate ayam dengan sate gagak. Namun, ada syarat lain." Heru menunggu dengan napas tertahan. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus mengorbankan satu nyawa manusia. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu sendiri." Ketakutan bercampur dengan keserakahan, Heru setuju. Burung gagak raksasa itu mencakar lengannya, membuat darahnya menetes ke tanah. "Dengan ini, kau juga akan mendapatkan ilmu kebal. Tak ada senjata yang bisa melukaimu," kata makhluk itu sebelum menghilang dalam kabut tebal. Sejak malam itu, usaha sate Heru mendadak ramai. Orang-orang ketagihan dengan rasa dagingnya yang unik. Uang mengalir deras dan hidupnya berubah drastis. Namun, setiap Jumat Kliwon, ia harus mencari korban untuk dipersembahkan. Pada awalnya, Heru memilih orang-orang asing yang lewat di desanya. Namun, lama-kelamaan, ia mulai kehabisan korban. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi yang penasaran dengan warung Heru mulai menyelidikinya. Rudi sering melihat Heru pergi ke hutan setiap malam Jumat Kliwon. Dengan rasa curiga, ia pun diam-diam mengikutinya. Sampai akhirnya, ia menemukan jejak kaki aneh di tanah, jejak yang berakhir begitu saja, seolah pemiliknya lenyap di tempat itu. Malam semakin larut, dan Rudi merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Rudi menahan napas, matanya menelusuri kegelapan di antara pepohonan. Angin malam berhembus dingin, membawa suara gemerisik daun yang mencurigakan. Tiba-tiba, suara sayap berkepak terdengar dari atas. Dor! Sesuatu jatuh dari pohon, tepat di hadapan Rudi. Ia mundur dengan jantung berdegup kencang dan melihat seekor gagak hitam sebesar manusia menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara serak menyeramkan. "Kau tak seharusnya ada di sini." Rudi mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada energi gaib yang menahannya. Dari balik pepohonan muncul sosok lain, Heru Gundul. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya menyeringai. "Kau sudah terlalu banyak tahu, Rudi," kata Heru dengan suara dingin. Dengan gerakan cepat, Heru mengayunkan sebilah pisau ke arah Rudi. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pisau itu terpantul, seolah mengenai batu. Heru terkejut. "Apa-apaan ini?" Rudi pun bingung. Ia melihat ke tangannya, lalu menyadari sesuatu. Di pergelangannya ada gelang benang merah yang diberikan neneknya sebelum ia pergi dari rumah. Sementara itu, gagak raksasa mengitari mereka dengan kepakan sayap yang kencang, menciptakan pusaran angin yang semakin kuat. Rudi berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa mulai bergetar. Heru menatapnya dengan kebingungan dan kemarahan. Kau bukan orang biasa," desis Heru, matanya menajam, sementara gagak raksasa semakin mendekat. Rudi tahu ia harus segera keluar dari sana.
Namun, pertanyaannya, bagaimana caranya melawan Heru dan makhluk itu tanpa senjata? Rudi berpikir cepat. Ia meraba-raba kantong jaketnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Jemarinya menyentuh sesuatu, sebuah kantong kecil berisi garam kasar yang selalu dibawanya sejak kecil, kebiasaan yang diajarkan neneknya untuk menangkal gangguan gaib. Dengan cepat, Rudi mencabut kantong itu dan menyebarkan garam ke tanah di sekelilingnya. Gagak raksasa tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, seolah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Heru pun mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi amarah. "Sialan, dari mana kau tahu caranya?" bentak Heru. Rudi tak menjawab. Ia mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah Heru. Begitu butiran garam menyentuh kulitnya, Heru menjerit kesakitan, seolah dagingnya terbakar. Kulitnya melepuh dan menghitam, seperti arang. Gagak raksasa pun mengepakkan sayapnya dengan panik, berusaha menyingkirkan garam yang bertebaran di udara. Namun, setiap kali mencoba mendekat ke Rudi, tubuhnya terlihat melemah. Rudi melihat celah. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan sumber kekuatan Heru sebelum semuanya terlambat. Dengan napas terengah, ia melihat sekeliling hutan, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Di tengah kegelapan, matanya menangkap sebuah batu besar dengan ukiran aneh di permukaannya. Batu itu bersinar redup, seolah memiliki energi mistis. Tanpa berpikir panjang, Rudi berlari ke arah batu itu, sementara Heru dan gagak raksasa berusaha menghalanginya. "Jangan berani-berani menyentuhnya," teriak Heru. Namun, Rudi sudah telanjur meletakkan tangannya di atas batu itu. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Udara dipenuhi suara jeritan, bukan hanya dari Heru, tetapi juga dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan. Heru jatuh berlutut, tubuhnya mulai retak seperti pecahan porselen. Gagak raksasa melayang mundur, matanya kini dipenuhi ketakutan. Namun, sesuatu yang lebih besar sepertinya akan terjadi. Tiba-tiba, batu besar yang disentuh Rudi bergetar hebat. Cahaya merah pekat menyala dari celah-celah ukiran di permukaannya, memancarkan hawa panas yang menyengat. Rudi merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, seolah energi dari batu itu sedang mencari tempat baru untuk berdiam. Heru menatapnya dengan mata membelalak. Tubuhnya semakin retak, kepulan asap hitam keluar dari pori-porinya. "Berhenti, kau tak tahu apa yang kau lakukan," teriaknya dengan suara parau. Namun, Rudi justru merasakan kekuatan aneh mengalir dalam dirinya. Hawa dingin bercampur panas menjalar ke tulang-tulangnya. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih sadar akan sesuatu yang selama ini tak pernah ia mengerti. Sementara itu, gagak raksasa melayang tak menentu di udara. Matanya kini tak lagi menyala merah, melainkan memancarkan cahaya biru pucat. Makhluk itu mengeluarkan suara lirih, bukan lagi ancaman, melainkan sebuah peringatan. "Kau telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari kami, sesuatu yang telah lama tertidur." Rudi tertegun. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal. Ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul retakan besar. Asap hitam pekat keluar, diikuti suara geraman berat yang menggema ke seluruh hutan. Ranting-ranting bergetar dan udara menjadi semakin pekat. Heru, yang kini hampir sepenuhnya hancur, masih sempat tertawa pelan. "Heh, kau pikir aku adalah ancaman terbesarmu? Tidak, bocah. Kau baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya." Dari celah tanah yang menganga, sesuatu mulai muncul. Sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih haus akan darah. Dari dalam retakan tanah yang menganga, muncul sebuah tangan besar berwarna hitam legam, dengan kuku panjang melengkung seperti cakar. Tanah di sekitarnya bergetar hebat, dan hawa panas bercampur bau anyir menyebar ke seluruh hutan.
Rudy mundur, napasnya tersengal. Ia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang bangkit. Heru yang tadi hampir hancur kini terbaring tak berdaya. Tubuhnya mengepul dengan asap hitam. Gagak raksasa berusaha terbang menjauh, tapi udara di sekitarnya seperti menariknya kembali ke tanah. Dari dalam celah muncul kepala besar dengan mata kosong yang bersinar merah. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman berat disertai angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar patah seketika. Akhirnya, kau membangunkanku. Suara itu menggema, tidak hanya di sekitar hutan, tetapi juga di dalam kepala Rudy. Ia merasakan tekanan luar biasa, seolah pikirannya hampir meledak. Makhluk itu mulai menarik dirinya keluar dari tanah. Tubuhnya besar dan penuh ukiran aneh yang tampak berdenyut, seperti hidup. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan udara di sekitarnya berubah menjadi semakin pekat. Gagak raksasa yang tadi tampak menakutkan kini hanya bisa menggigil ketakutan. Tidak seharusnya ini terjadi. Rudy mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi rasa takut yang menjalar begitu kuat hingga membuatnya hampir lumpuh. Ia tahu satu hal, ini bukan lagi tentang Heru, pesugihan sate gagak, atau ilmu kebal. Ini tentang sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih berbahaya. Dan kini ia telah membangunkannya. Makhluk itu akhirnya keluar sepenuhnya dari dalam tanah, sesosok raksasa hitam dengan tubuh dipenuhi ukiran kuno yang bercahaya merah. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah-olah seluruh hutan sedang ditelan oleh kehadirannya. Heru, yang kini tubuhnya tinggal setengah, menatap makhluk itu dengan senyum getir. "Heh, kau benar-benar bodoh, Rudy." Suaranya melemah, namun penuh ejekan. "Aku hanya pion kecil. Kau telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari diriku." Makhluk itu menoleh ke arah Rudy. Mata merahnya bersinar, menatap dalam seolah-olah membaca setiap ingatan dan ketakutannya. "Kau yang membuka gerbang ini." Suara itu bergemuruh seperti guntur di langit malam. Rudy merasakan tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku ke tanah. Gagak raksasa yang sejak tadi melayang kini jatuh berdebum ke tanah, mengepakkan sayapnya dengan lemah. "Rudy, lari. Kau tidak bisa melawannya." Namun, Rudy tahu sudah terlambat untuk lari. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak menyentuh batu tadi. Sesuatu yang mulai bangkit di dalam tubuhnya, sama seperti makhluk itu. Tiba-tiba, ukiran di tubuh makhluk raksasa itu mulai bersinar lebih terang dan cahaya yang sama muncul di tangan Rudy. Panas luar biasa menjalar dari telapak tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Makhluk itu menggeram. "Kau," suaranya lebih pelan, tapi penuh ketertarikan. "Kau adalah bagian dari ini, seperti aku." Rudy tersentak. Apa maksudnya? Apa yang telah ia lakukan? Heru tertawa kecil, meski tubuhnya hampir musnah. "Sekarang kau mengerti, kan? Ini bukan hanya tentang aku atau pesugihanku. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Dan kau sudah terlibat, suka atau tidak." Rudy menatap telapak tangannya yang kini bersinar merah pekat. Panas itu bukan hanya membakar kulitnya, tetapi juga menjalar ke dalam pikirannya. Seolah sesuatu sedang berusaha mengambil alih dirinya. Makhluk raksasa di hadapannya menggeram pelan. Matanya masih terkunci pada Rudy. "Kau adalah kunci, dan sekarang kau harus memilih." Memilih apa? Rudy tidak mengerti, tapi tubuhnya sudah tidak bisa berbohong. Ia bisa merasakan kekuatan yang sama dengan makhluk itu berdenyut dalam darahnya. Gagak raksasa yang sejak tadi tergeletak di tanah mencoba bangkit dengan sisa kekuatannya. "Rudy, kau harus melawan. Jangan biarkan dia menguasaimu." Namun, suara lain terdengar di dalam kepalanya. "Terimalah, kau akan lebih kuat dari manusia manapun. Tak ada lagi yang bisa menyakitimu." Rudy
merasa pikirannya terpecah dua. Sebagian ingin melarikan diri, tetapi sebagian lagi merasakan kekuatan ini begitu menggoda. Heru yang masih tersisa tertawa pelan. Akhirnya kau paham, kan? Ini bukan hanya tentang aku. Ini warisan yang lebih tua dari kita semua. Tiba-tiba, tanah kembali bergetar. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemuruh. Rudi menoleh dan melihat sosok-sosok lain mulai bermunculan dari bayang-bayang malam. Mereka berbentuk samar, tinggi, dan penuh dengan simbol bercahaya seperti makhluk raksasa itu. Mata mereka menyala dalam kegelapan, dan mereka bergerak perlahan, seolah sedang menunggu keputusan Rudi. Pilihlah. Suara makhluk raksasa itu bergema, lebih dalam, lebih mendesak. Bergabung dengan kami, atau hilang seperti yang lain. Rudi mencengkeram dadanya, merasakan detak jantungnya berubah, lebih lambat, lebih berat. Gagak raksasa berusaha berdiri tegak. Jangan dengarkan mereka. Lawan Rudi, kau masih punya pilihan. Rudi menutup matanya, napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seperti ada dua kekuatan yang bertarung di dalam tubuhnya. Satu memaksanya menerima panggilan makhluk itu, dan satu lagi mencoba menariknya kembali ke kesadarannya. Di sekelilingnya, sosok-sosok bayangan semakin mendekat. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak bisa dipahami, namun suaranya bergema di kepalanya, menggema di tulangnya. Kau adalah bagian dari kami, kembalilah. Gagak raksasa terhuyung, tapi tetap berusaha mendekat. Rudi, aku tahu kau masih di sana. Jangan biarkan mereka mengambilmu. Namun, Heru hanya terkekeh lemah. Percuma, dia sudah ditandai, tidak ada jalan kembali. Rudi membuka matanya, dan ia terkejut melihat pantulan dirinya di genangan air di tanah. Matanya kini bersinar merah, sama seperti makhluk-makhluk itu. Panik, ia mencoba menghapus cahaya itu dengan menggosok wajahnya. Tapi, itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Itu bukan sekadar efek dari batu tadi. Itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Makhluk raksasa itu semakin mendekat, tubuhnya memancarkan panas yang menusuk. Terima takdirmu, dan kau akan melihat dunia sebagaimana adanya. Rudi ingin menolak, ingin berteriak, tapi kata-kata itu menggema dalam dirinya. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, sebuah pemahaman yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Seolah-olah ia memang sudah ditakdirkan untuk ini sejak awal. Gagak raksasa mengerahkan sisa kekuatannya, mengepakkan sayapnya dengan keras hingga angin bertiup kencang. Rudi, ingat siapa dirimu. Jangan jatuh ke dalam kegelapan mereka. Rudi berdiri terpaku di antara dua pilihan, terjun ke dalam kegelapan yang memanggilnya atau melawan kekuatan yang mulai menguasai dirinya. Matanya masih bersinar merah, dadanya naik turun dengan napas berat. Makhluk raksasa itu semakin dekat, kehadirannya begitu kuat hingga tanah di bawahnya retak. Kau adalah milik kami. Suaranya bergetar di udara. Sementara itu, gagak raksasa terus berusaha membangunkan kesadaran Rudi. Jangan biarkan mereka menang. Kau bukan mereka, Rudi. Tiba-tiba, dalam pikirannya, Rudi melihat kilasan-kilasan masa lalu. Neneknya yang selalu mengingatkannya tentang menjaga keseimbangan hidup. Ayahnya yang dulu mengajarkan arti keberanian. Dan suara ibunya yang selalu mengatakan, jangan pernah menyerah pada kegelapan. Seketika, Rudi sadar, ia bukan bagian dari makhluk-makhluk itu. Ia bukan pewaris kegelapan. Dengan sekuat tenaga, Rudi menekan dadanya. Tempat cahaya merah masih berdenyut. Aku bukan kalian, teriaknya. Seketika, tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk-makhluk bayangan menjerit dan mundur, termasuk raksasa hitam yang sebelumnya begitu kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Suara geraman makhluk itu menggema, tubuhnya mulai bergetar dan pecah seperti batu yang retak. Rudi merasakan sesuatu keluar dari dalam dirinya. Kegelapan yang selama ini berusaha menguasainya, kini terpental keluar, melayang di udara sebelum terserap kembali ke dalam tanah yang sebelumnya terbuka. Retakan besar di tanah mulai menutup
menyedot semua bayangan yang tersisa. Heru menatap kejadian itu dengan mata kosong. "Bocah sialan, kau menghancurkan semuanya." Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum tubuhnya akhirnya hancur menjadi debu dan lenyap bersama kegelapan. Gagak raksasa terhuyung, tapi kali ini ia menatap Rudy dengan penuh kebanggaan. "Kau berhasil." Hutan yang tadinya diselimuti aura jahat kini terasa lebih tenang. Angin malam berhembus lembut dan bintang-bintang kembali terlihat di langit. Rudy jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Ia tidak tahu apakah ia telah benar-benar menghancurkan kegelapan itu atau hanya menutupnya sementara. Tapi satu hal yang pasti, ia telah memilih jalannya sendiri. Dan malam itu, di hutan yang sunyi, hanya terdengar suara angin dan jejak langkah Rudy yang perlahan menjauh dari tempat di mana semuanya dimulai. Terima kasih sudah menonton cerita mistis kali ini di Pekon Mistis. Jika kalian suka dengan kisah pesugihan sate gagak dan ilmu kebal Heru Gundul, jangan lupa untuk klik, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga merasakan ketegangan dari cerita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan hal gaib.